Halo, tolong. Kak Sarah, Kak Jessica. Wah, mana nih? Kenapa Kak Ocep? Aduh, Kita kok mau buru-buru nolong orang gitu? katanya. Oh, kenapa emang? Wah, ada yang sakit, Oh, Kak. ada yang sakit. Oh yaudah, aku udah siap nih, bawa obat-obatan. Aku Kak udah Jessica, siapin suntik. Kak Jessica udah siap tuh, pakai jas dokter. Iya, Kak. Ya, tapi Kak Ocep, aku juga denger tadi ya. Ya? Nih, sebelum kita nolongin orang nih Kak Ocep. Tadi kayaknya nanti ada firman-nya, Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang sakit Oh, loh. Iya, Ada firmannya, Kak. ada firman-nya juga. Ada yang sakit disembuhin, berarti kalau abis disembuhin pasti seneng dong, Kak ya? Wih, pasti seneng. Kayak nanti yang kita mau tolong nih, pasti Wah, seneng juga kalau habis disembuhin. iya juga. Apalagi di cerita firman ini Kak, yang nyembuhin Tuhan Yesus sendiri. Waduh. Wah, bahagia nggak Kak? Bahagia dong, Kak. Kayaknya berarti masih sempet nggak ya kita mau pujian dulu ya? Oh, sempet, Kak. Sempet ya, Sempet. bener ya. Kita mau puji Tuhan dulu ya kalau gitu ya. Hmm? Nah, adik-adik di rumah juga soalnya tuh udah pada siap tuh Kak. Tunggu dulu, Iya, Kak. kenapa? Kita belum sapa adik-adik. Oh iya bener, sapa dulu dong. Yuk. 1, 2, 3. Halo adik-adik. Nah, Kak, Ya. ketemu lagi sama Kak Ocep, Kak Sarah dan Kak Jessica. Kak Jessica. Hari ini, Ya. karena tadi udah bilang bahagia, Kak, kalau sembuh. Wih, bahagia dong. Berarti di sini semuanya harus bahagia, Kak. Iya, Karena harus nyanyi bahagia. Aku Bahagia, Kak. Oh, aku tahu lagunya Kak. Adik-adik pasti bisa. Pasti bisa. Yang Bisa ada dong. biur-biurnya Oh, gitu duh, kan. biur-biur. Oh, pasti adik-adiknya tuh kalau dulu Kak, biur-biurnya tuh semangat Kak. Sekarang harus tetap semangat ya. Iya, ayo Yaudah, semangat kita ya. mulai yuk Kak, yuk. Yuk, kita mulai. Aku Bahagia. Aku bahagia, aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia lagi ya, Kak. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yur, buang ke laut. Yur, lagi aku bahagia. Aku bahagia, bahagia, bahagia. Mana suaranya aku bahagia? Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat nakalku. Yesus angkat nakalku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Sekarang cengeng. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Yuk, Buang ke laut. yuk. Angkat sakit sekarang. Sakit ya? Yesus angkat sakitku dan buang ke laut. Yuk, Buang ke laut. yuk. Buang ke Yang laut. suka iseng. Iseng. Yesus angkat isengku dan buang ke laut. Yuk, Buang ke laut. yuk. Buang ke laut. Wah, tadi dosa kita nakal, cengeng, sakit kita juga udah Yesus angkat ya Iya. Kak. Tapi masih kurang, Kak. Apa tuh? Kan kita belum berdoa, Kak. Oh iya, biar kita lebih siap lagi kalau gitu Iya ya dong. Kak ya. Iya. Nanti denger firman-nya ya. Dengar firman lebih siap Lebih lagi. siap lagi. Ya, sekarang adik-adik bagi berdiri, lipat tangannya, kita mau berdoa dulu ya. Kita nyanyi Bapakku Bapakku datang. datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah
Katakan pagi hari Tuhan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam. Sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu Tuhan, atas kebaikanmu. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Sarah berdoa. Benar Tuhan, tak henti-hentinya, kami mengucap syukur, syukur atas kasih, dan kebaikan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai kebaktian sekolah minggu. Sebelumnya Tuhan ampuni segala dosa dan kenakalan kami. Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan sekarang kami mau melanjutkan kembali puji-pujian kami. Biarlah puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Wah, gimana Kak? Wah, udah bahagia, udah doa Kak. Tadi doanya pada bagus Kak ya Kak? Wah, kayaknya sih bagus Kak. Kita doanya sama Tuhan Yesus kan iya, ya? benar. Karena Tuhan Yesus itu melakukan perbuatan yang ajaib. Wah, Kak. sama seperti nanti firman yang mau disampaikan. Betul. Ajaib banget Kak Tuhan Yesus dong. Kak. Nah, ada lagunya Kak. Oh, aku tahu yang mesti siapin jempolnya nggak Kak? Dalam nama Yesus Kak. Bukan yang itu. Yang begini juga. Yang jempol-jempol kan dalam nama Yesus. Enggak, ada yang tentang Yesus ajaib Kak. Ya? Siapinnya jempol juga. Kita mulai aja deh musiknya Kak, Coba biar ya, Kak Yosep inget nih. Ya, coba. Nah, inget kan? Oh iya. Nah, kalau itu jempolnya disiapin ya. Oh, nah. Kita mulai ya Kak. Iya, kita langsung ya. mulai ya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah ya? Tak berubah, kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah rahmat-Ku. Yesusku ajaib. Itulah Kak, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Tak berubah kasih-Nya ya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Yesusku ajaib. Yesusku ajaib. Yesusku suaranya mana? Yesusku ajaib bagiku. Ajaib kan Tuhan Yesus Kak? Ajaib Kak. Ajaib, apalagi nanti adik-adik habis mendengar firman yang satu ini Kak. Wah. Jadi begini ya Kak? Wih, begini langsung ya. Berarti sekarang waktunya kita dengerin Kak? Oh iya dong, tapi harus persiapkan hati dulu Kak. Wah, mesti Harus berdoa lagi ya Kak? Berdoa lagi dong. Ya kalau gitu adik-adiknya sekarang berdiri lagi. Kita mau berdoa, lipat tangannya. Kita menyanyi terima kasih Tuhan.
sehari ini Tuhan adakan syukur terima kasih Tuhan. Adik-adik nggak ada bertanda lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur sebab hari ini Tuhan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur sekali lagi katakan syukur bagimu Tuhan, syukur Semua lipat tangan, tutup mata Kak Yosef berdoa. Benar Tuhan. Benar Tuhan. Karena Engkau begitu baik kepada kami. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah begitu baik bagi kami semua. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau urapi kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan beri hati kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami siap Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Kak. Mana Kak yang cerita? Oh, Kak Michel Kak. Oh, iya. Kak Michel, kita Kak panggil Michel. aja Kak. Kayaknya masih belum kelihatan tuh. Ya, kita panggil aja Kak. Iya. Ya, yuk. Panggil ya Kak. Ya. 1, 2, 3. Kak Michel. Belum Kak. Iya tuh belum kelihatan ya. Lagi Lihat Kak. nggak? Kak Jess ngeliat nggak? Belum lihat. Yaudah panggil lagi Kak, panggil lagi. Yuk. 1, 2, 3. Kak Kak Michel. Michel. Nah, tuh kelihatan tuh. Yuk, sini. Ayo Kak Michel. Nah, yaudah kita, Kak Michel udah mau datang. Ya. Kita balik. Mau nolong orang nih Kak. Oh iya betul. Iya, yuk Kak Jess siap-siap yuk. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Michel. Nah, tadi udah puji-pujian, udah memuji nama Tuhan. Sekarang saat yang paling penting mau ngapain? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Berarti kalau mendengar firman Tuhan, masih boleh nggak main-main, ngobrol-ngobrol lagi, ngeliat-ngeliat HP-nya, buka-buka yang lain, main game? Nggak boleh ya. Berarti harus fokus hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terus juga jangan lupa siapin Alkitabnya nih, ya. Oke. Nah, kakak mau tanya dulu sama kalian. Pernah nggak kalian sakit? Pasti kalian pernah sakit kan ya? Nah, kalau misalkan sakit pilek, batuk, macem-macem. Waktu kalian sakit, kalian dibawa sama papa mama ke dokter. Nah, kalian juga pasti berharap dan percaya setelah dari dokter, kalian terima obat, terus kalian jadi sembuh kan? Nah, cerita firman hari ini juga sama seperti itu. Ada seseorang yang disembuhkan. Dan kira-kira
siapa ya yang bisa menyembuhkan dia? Nah, yuk kita dengerin. Nih, waktu dulu di Yerusalem, itu ada seorang pengemis adik-adik. Dan dia matanya buta. Dia tidak bisa lihat. Dan dia buta sejak lahir adik-adik. Jadi dia dari lahir, matanya buta, dia nggak bisa lihat apa-apa adik-adik. Dia nggak bisa lihat, dia nggak tahu langit warnanya apa, dia nggak bisa lihat teman-temannya, dia nggak bisa lihat dunia seperti apa. Nah, jadi yang dia bisa lakukan apa adik-adik? Dia mengemis di pinggir jalan setiap hari. Dia duduk, dia pakai tongkat untuk dia jalan, dia meraba-raba jalannya kemana, dan dia duduk di situ sambil mengemis adik-adik. Kemudian suatu hari, lewat Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Nah, mereka lewat di situ, mereka melihat ada si pengemis yang buta itu adik-adik. Nah, kemudian murid-muridnya tanya, Guru, orang yang pengemis yang buta itu, dia itu buta karena dosanya dia atau dosa orang tuanya ya? Nah, mereka mengira si orang buta itu dia buta oleh karena dosanya dia atau dosa orang tuanya. Kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Oh bukan, dia itu buta bukan karena dosanya sendiri atau karena dosa orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam dia. Nah, kemudian apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus meludah, terus kemudian diaduk di tanah, kemudian dioleskan ke matanya si pengemis itu. Kemudian Tuhan bilang apa? Hei, kamu pergi ke kolam Siloam dan kamu basuh diri kamu di situ. Nah, kira-kira adik-adik, si pengemis itu bertanya-tanya nggak ya? Dia bingung nggak ya? Kok tiba-tiba mata aku diolesin tanah, terus kemudian sama Yesus disuruh untuk membasuh dirinya di kolam Siloam. Kira-kira dia bertanya-tanya nggak ya? Atau dia bingung, kenapa sih kok aku harus membasuh diriku di kolam Siloam? Kenapa sih kok aku harus diolesin tanah? Tapi dia nggak banyak tanya adik-adik. Tanpa dia banyak-banyak tanya, dia langsung menuruti perintah Yesus. Dia langsung pergi ke kolam Siloam. Nah, kemudian dia pergi, terus kemudian dia basuh dirinya di situ. Setelah dia keluar, apa yang terjadi adik-adik? Waktu dia membuka matanya, ternyata dia waktu pas dibuka mata, oh, aku bisa melihat adik-adik. Dari matanya yang buta dia nggak bisa lihat apa-apa. Setelah dia dari kolam Siloam dia keluar, waktu dia buka matanya dia bisa melihat dunia. Wah, kira-kira perasaannya gimana adik-adik? Wah, dia senang sekali ya, dia bahagia sekali, dia merasakan sukacita. Bayangin, dia dari lahir dia nggak bisa lihat adik-adik. Setelah disembuhkan oleh Yesus, dia bisa melihat lagi. Wah, dia senang banget, dia sukacita. Wah, dia lihat, wah ini ternyata langit, awan warnanya biru. Dia bisa lihat orang-orang, dia bisa lihat temennya, dia bisa lihat jalanan. Wah, dia bisa lihat rumah-rumah. Dia sangat bersukacita adik-adik. Dan dia senang sekali. Nah, terus kemudian orang-orang yang sering melihat dia mengemis di situ, mereka kan tahu kan kalau dia ini adalah si pengemis yang buta dari lahir. Mereka pasti pada lihat, coba bentar-bentar deh, lihat deh. Kok ini kan si pengemis yang buta itu kan? Kok dia sekarang bisa melihat? Dia udah nggak pakai tongkat lagi. Nah, terus temannya bilang lagi, salah kali kamu, bukan beda, mana mungkin. Dia kan buta sejak lahir, bukan nih, beda orang. Nah, akhirnya ramai adik-adik mereka, ada yang bertanya-tanya, bener nggak ya, bukan nggak ya? Nah, terus si pengemis itu dia bilang, benar, ini aku adalah si pengemis yang buta sejak lahir, tapi sekarang aku sudah bisa melihat, aku sudah sembuh. Wah, semua orang bertanya-tanya adik-adik, wah kok bisa sembuh ya? Kok dia bisa melihat lagi? Nah, mereka bertanya, coba dong ceritain ke kami, gimana cara kamu bisa sembuh? Gimana cara kamu bisa melihat lagi? Nah, terus si pengemis itu
dia menceritakan ya adik-adik, bahwa tadi ada seseorang bernama Yesus. Dia mengadukkan di tanah, terus kemudian dia oleskan ke mata aku. Terus setelah itu, aku disuruh untuk membasuh diri di kolam Siloam. Nah, setelah itu aku bisa melihat. Wah, setelah mendengar cerita dari si pengemis itu, semua orang terkagum-kagum adik-adik. Wah, ada yang nggak percaya. Kok bisa ya seperti itu ya? Wah, mereka takjub dan mereka kagum akan mujizat yang dilakukan oleh Yesus adik-adik. Nah, terus kemudian akhirnya dibawa ke orang-orang Farisi adik-adik. Nah, si pengemis ini, dia kenapa bisa sembuh adik-adik? Karena dia percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan dia. Nah, kemudian dibawa ke orang Farisi, terus kemudian diceritain ke si orang Farisi bahwa dia ini si pengemis yang buta sejak lahir. Nah, orang Farisi dia bingung ya, kok bisa sih orang buta ini sejak lahir, terus kok bisa melek? Nah, terus ditanya, coba kamu ceritakan ke kami, gimana sih caranya kamu bisa melihat lagi? Terus siapa yang menyembuhkan kamu? Nah, akhirnya si pengemis ini dia menceritakan lagi adik-adik bahwa tadi ada seseorang yang bernama Yesus datang ke dia terus menyembuhkan dia. Dia ceritain ulang lagi. Kira-kira orang Farisi percaya nggak adik-adik cerita dari si pengemis itu? Mereka nggak percaya. Mereka bingung. Orang yang kamu bilang Yesus itu, dia malah bilang kayak gini. Orang yang kamu bilang Yesus itu adalah orang berdosa karena dia melakukan mujizat di hari Sabat. Nah, jadi waktu itu Yesus menyembuhkan si pengemis itu memang di hari Sabat adik-adik. Jadi pada saat hari Sabat itu tidak boleh ada pekerjaan atau apapun yang dilakukan oleh orang-orang. Nah, si orang Farisi ini dia nggak percaya dan dia malah menuduh bahwa Yesus itu orang berdosa. Nah, kalau orang berdosa nggak mungkin dia bisa melakukan mujizat. Nah, apalagi dia melakukan pekerjaan itu di hari Sabat. Wah, si orang Farisi nggak percaya adik-adik. Dia malah menuduh bahwa Yesus orang berdosa. Terus kemudian karena si orang Farisi itu nggak percaya, dia panggil, coba kita panggil orang tuanya. Coba kita tanya, bener nggak sih yang diceritakan sama anaknya ini kalau dia pengemis dan buta dari lahir? Nah, akhirnya dipanggil orang tuanya, ditanyalah ke orang tuanya, Pak, Bu, bener nggak ini anakmu dan dia pengemis dan dia buta? Nah, akhirnya diceritakan lagi sama orang tuanya. Pak, benar bahwa ini adalah anak kami dan dia memang buta sejak lahir. Tapi bagaimana dia bisa sembuh, bagaimana dia bisa melihat, dan siapa yang menyembuhkan dia, kami tidak tahu. Bapak bisa tanyakan sendiri sama anak kami. Dia sudah dewasa, tentu dia bisa menjelaskan. Nah, akhirnya seorang Farisi bingung dia. Mereka tetap nggak percaya adik-adik. Dan mereka nggak puas dengan jawaban orang tuanya juga. Nah, terus, coba deh kita panggil lagi si pengemis itu. Coba sini, dipanggil lagi. Akhirnya dipanggil lagi adik-adik. Coba nih ya, kamu berkata yang jujur di hadapan Allah. Sebenarnya gimana sih cara kamu bisa sembuh? Dan siapa yang menyembuhkan kamu? Coba kamu ceritain lagi. Ya, jadi si pengemis itu harus menjelaskan lagi, menceritakan lagi. Si pengemis itu bilang, Pak, aku sudah bilang, ceritanya seperti ini. Dan Yesus yang menyembuhkan aku. Aku tidak tahu dia dari mana, apakah dia orang berdosa, tapi aku percaya bahwa dia dapat menyembuhkan aku. Dan buktinya, sekarang aku dapat melihat. Si orang Farisi kira-kira percaya nggak adik-adik? Dia mau percaya nggak dengan perkataan dan bukti yang ada di depan matanya mereka? Mereka nggak mau percaya adik-adik. Padahal sampai 2 kali dijelaskan ulang sama si pengemis. Tapi tetap seorang orang Farisi itu tidak mau percaya.
Bahkan mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah orang berdosa karena dia melakukan mujizat di hari Sabat. Nah, terus malah si orang Farisi bilang gini ke si pengemisnya, kamu kan orang berdosa sejak lahir. Kamu sejak lahir buta, kamu orang berdosa. Kamu mau mengajar kami ya? Nah, akhirnya malah dituduh seperti itu. Terus kemudian si orang Farisi mengusir si pengemis itu. Nah, setelah diusir adik-adik, karena si orang Farisi nggak percaya, ya udah. Akhirnya si pengemis itu dipanggil sama Tuhan Yesus ketemu. Nah, terus kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Yuk kita buka Alkitab kita. Nah, kita lihat. Kita buka di Yohanes 9 ayat 35 sampai 38. Agak panjang nih ayatnya ya. Yuk kakak tunggu dulu. Yohanes 35 sampai 38. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Yohanes 35 ayat 38. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Yesus bertanya sama si pengemis itu, "Kamu percaya nggak? Yang kamu lihat itu adalah orang yang menyembuhkan kamu, yaitu Yesus itu sendiri, adik-adik." Dan si pengemis itu mau percaya, adik-adik, kepada Tuhan Yesus. Dan dia bertobat, adik-adik. Coba nih kakak tanya, dari si pengemis sama si orang Farisi, kira-kira kalian mau yang jadi yang mana nih? Mau jadi si pengemis yang tadinya buta dan percaya sama Tuhan sehingga dia sembuh, atau si orang Farisi, adik-adik, yang udah dikasih tahu berkali-kali, diceritain berkali-kali, sampai dia bahkan melihat sendiri bahwa si orang buta itu tadinya buta, terus kemudian bisa melek dan sembuh, mereka tetap nggak percaya. Nah, jangan kita seperti si orang-orang Farisi, adik-adik ya. Nah, kita mau mencontoh sama seperti si pengemis itu. Kalau kita lagi sakit, saat kita lagi susah, saat kita lagi sedih, kita percaya sama Tuhan, adik-adik. Dan Tuhan akan menolong kita dan menyembuhkan kita, adik-adik. Kalau kita sama seperti si orang Farisi itu, Tuhan tidak akan menolong kita, adik-adik. Karena kita dibutakan oleh hati kita. Kita tidak mau percaya kepada Tuhan. Oke. Kalau begitu, firman kakak sampai situ dulu, adik-adik. Yuk kita tutup Alkitabnya. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan kami. Bahwa Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan kami. Kami mau untuk percaya kepadamu. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat untuk semua perintah-Mu. Ajar kami ya Tuhan. Tuhan juga ampuni jika kami seringkali tidak percaya dan mengingkari Engkau. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang pimpin dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang disampaikan dapat tertanam di dalam hati kami, dan dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang pimpin sisa kebaktian kami, dan kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Caca. Sekarang kita mau aktivitas, tapi sebelumnya kita mau nyatet buku dulu ya. Kakak bacain hari ini tanggal 6 November 2022. Judulnya tadi siapa? Itu orang buta sejak lahir disembuhkan. Bahannya ada di Yohanes 9 ayat 1 sampai 25. Bahannya Yohanes 9 ayat 1 sampai 25. Sekarang kita mau siapin Alkitabnya. Kita mau buka ayat emas hari ini. Ayat emasnya ada di Yeremia 17 ayat 14. Yeremia 17 ayat 14. Udah ketemu semuanya? Kakak tunggu sebentar. Udah? Kita baca sama-sama ya. Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Sampai situ aja. Jadi dipotong ya. Sekali lagi kita baca. Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Siap, sekarang Alkitabnya boleh ditutup. Kita mau aktivitas. Nah nih, kakak udah punya gambar. Ada hati, ada tangannya. Adik-adik bisa dapat gambar ini, tinggal buka link di bawah ini, lalu minta papi maminya untuk print. Seperti biasa, diwarnain tangan, dua, dan hatinya. Terserah adik-adik mau warna apa boleh. Lalu ikuti garis-garis yang titik-titiknya untuk dipotong adik-adik. Jadi nanti kalau udah jadi dan diwarnain, ada hatinya yang udah berwarna dan kedua tangannya. Jangan lupa ditulis ayat hari ini, Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Kita mulai cara bikinnya. Ambil tangan yang ada tulisan A-nya, adik-adik lipet. Terus dikasih double tip atau lem. Kita tempel yang A di A adik-adik. Jangan ketukar ya. Nah, sebelahnya juga dilipat dulu. Dikasih lem atau double tip, dibuka, terus kita tempel. Nah, udah jadi belum ya? Belum, karena masih kurang. Tadi kalau orang buta nggak bisa apa? Nggak bisa melihat, berarti kita mau gambar matanya. Adik-adik boleh gambar mata sebelah sini, atau kalau punya kayak kakak, mata-mataan seperti ini juga boleh. Ya, kita mau tempel. Sebelah sini satu lagi. Sebelah sini satu lagi. Nah, tadi orang butanya nggak bisa ngelihat, tapi karena percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan, maka dia bisa melihat. Nah, aktivitas hari ini sampai di sini. Kita bikin orang yang buta disembuhkan oleh Tuhan sehingga bisa melihat. Oke, jangan lupa dibikin dan difoto, tag di Instagram Tabernacle Family Junior. Sampai jumpa.